يقطع من وصله ولا يسلب من شكره ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan selalu kita doakan dengan kebaikan guru kita, ayahanda kita dan juga syekh kita Ustadz Kiai Dr. Iskandar Mirza MAG yang sangat besar jasanya bagi setiap anak-anak kita. Dan khosatan natasyarraf bihuduri syekhina Syekh Ibrahim Al-Yamani asakum tayyibin syekh wa al-aba wal ummahat min kulli tilmidh nas'alu minkum la tansana wa la tansa abna'ana min salihi du'aikum insyaallah. Kepada alim ulama semua, sahabat-sahabat dan juga khususnya Bapak Ibu, orang tua santri dan yang paling kita cintai adalah para santri, hafiz, hafizah dan yang insya Allah segera menjadi hafiz dan hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering membuat perumpamaan, sering menyampaikan masal, perumpamaan. Karena itu adalah salah satu model bahasa Al-Quran selain ayat-ayat perintah, larangan, kisah dan seterusnya. Ada yang disebut dengan perumpamaan yang dalam bahasa Arab disebut dengan masal. Yang kemudian jadi bahasa Indonesia disebut dengan misal. Seperti masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memberikan perumpamaan tentang kebaikan itu dengan perumpamaan pohon. Termasuk seorang mukmin itu di dalam ayat dan hadis seringkali diibaratkan, diumpamakan dengan pohon. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Fath ketika Allah menyampaikan perumpamaan sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Jadi Allah mengumpamakan orang yang beriman, para sahabat Nabi yang mulia itu kazar'in seperti benih pohon. Dan ketika kita belajar dari pohon ini, maka di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa pohon itu terdiri dari 3 hal yang paling istimewa. Ketika Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Ternyata di dalam 2 ayat itu, pohon terdiri dari 3 hal yang istimewa. Yang pertama adalah aslun, yang kedua far'un, dan yang ketiga adalah aklun atau aklah. Yang pertama aslun yang berasal dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia juga asal. Walaupun dalam bahasa Arab tidak ada aslun-aslun, asal-asal. Asal-asalan gak ada, yang ada aslun saja. Atau kalau asal-asalan usul ya, jamak dari aslun. Jadi asluha thabit, yang pertama yang terdiri dari pohon itu adalah akarnya atau aslun yang thabit, yang sangat kokoh, menghujam ke dalam tanah. Apa makna dari perumpamaan asluha thabit atau akarnya menghujam ke dalam tanah? Kata para ulama tafsir, salah satu di antara makna asluha thabit itu adalah iman dan ilmu. Jadi orang yang beriman punya akar yang kuat, yaitu akar dari iman dan ilmu. Sehingga semakin bertambah imannya bersama dengan bertambahnya ilmu, karena tidak bertambah ilmu hanya untuk bertambah wawasan, saqafah. Tetapi harusnya ilmu itu bertambah menjadi iman di dalam hati. Makanya dalam bahasa ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu adalah di dalam hati, bukan hanya di dalam fikiran. Sehingga orang yang memahami sesuatu, orang yang berakal dalam Al-Quran,
disebut lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak berakal dengannya. Maka maksud dari berakal dengan hati adalah di mana ilmu, di mana wawasan, di mana pengetahuan harus bisa membentuk akar keimanan di dalam hati seseorang. Dan terkait dengan para santri dari Pondok Pesantren Integritas Al-Quran PPIQ ini, kalian sedang mengalami 3 fase itu dalam hidup kalian, adik-adik atau anak-anakku. Saya berasa masih adik, padahal udah anak, karena di sini ada anak saya juga. Kalian sedang mengalami 3 fase dalam kehidupan kalian. Yang kita juga para orang tua sudah pernah mengalaminya, mungkin, dan kita berharap kalian lebih baik dalam pengalaman itu. Fase pertama adalah fase aslun, pembentukan akar. Dan ketika kita melihat pohon, akar dari pohon itu tidak tumbuh ke atas. Saya nggak tahu kalau ada akar pohon yang tumbuh ke atas, nanti dikasih tahu Ustaz Erdi yang lebih paham tentang perpohonan. Tapi rata-rata secara fitrah akar itu tumbuhnya ke bawah dan ke dalam. Itu artinya ada 2. Pertama dalam konteks iman, maka dia tumbuh ke dalam hati kalian. Maka dalam konteks akhlak, maka dia tumbuh ke bawah. Semakin kalian merunduk, semakin kalian mengakar, maka insya Allah semakin kalian kuat. Makanya fase yang sedang adik-adik atau anak-anakku belajar di PPIQ adalah fase penumbuhan akar. Dari sejak awal datang ke sini kita belajar iman bersama para guru kita. Dengan tarbiyah syariah, Al-Quran, hadis, akidah dan seterusnya. Kita belajar iman. Karena itulah modal hidup kita. Ada banyak pohon yang tidak punya akar. Maka dia menjadi pohon yang walaupun besar tetapi dia tidak berdiri tegak. Tetapi dia tergeletak dan tidak berharga. Dan dalam Al-Quran pohon yang tergeletak tidak berharga karena gak punya akar ini disebut dengan munafik. Jadi kalau kita baca surat Munafikun, atau beberapa surat yang berbicara tentang orang munafik, Allah mengumpamakan orang munafik itu seperti pohon tetapi tidak berdiri. Dia tergeletak, tidak punya akar dan tidak bernilai. Sehingga pada akhirnya dia akan lapuk kemudian hilang dimakan usia. Itulah pohon yang tidak punya akar. Orang munafik yang walaupun batangnya besar, ilmunya banyak ataupun mungkin wawasannya luas, ketika tidak punya akar iman dia menjadi sesuatu yang tidak berharga, rapuh dan kemudian hilang. Makanya fase pertama dari kehidupan kita adalah belajar iman. Itu berlaku di dalam pendidikan akademik atau non-akademik. Itu berlaku di pondok atau di rumah. Itu berlaku dalam kesendirian atau dalam keramaian. Sirron wa alaniyah. Itu berlaku secara sirah atau sarirah kita. Dan itu yang sedang dan terus kita pelajari bersama-sama. Dan itu tidak ada selesainya. Karena pohon itu akarnya akan terus tumbuh sepanjang masa. Tidak ada masa ketika nanti sudah bercabang, daun, buah, kemudian akarnya berhenti tumbuh, enggak ada. Dia terus tumbuh. Dan semakin besar, semakin kuat ke dalam bumi, maka semakin besar juga pohon tersebut. Inilah yang disebut dengan iman dan ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud seperti yang tadi dibacakan ayatnya adalah ilmu yang menambah khasyah kepada Allah. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahkan Nabi mengatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita maksud itu bukan sekedar teori, bukan sekedar wawasan, bukan sekedar ijazah, bukan sekedar angka, tetapi ilmu yang kita maksud adalah makhafatullah, hikmah, khasyah, iman di dalam hati kita, athiqah billah, yakin kepada Allah. Itulah ilmu yang paling pokok. Sehingga apabila ada orang yang memahami satu ayat yang membuat dia menangis karena ayat itu, karena takut kepada Allah, dialah alim, dia faqih. Tapi banyak orang yang mungkin memahami dan menghafal sekian banyak ayat tetapi ayat itu tidak membuat dia tunduk atau takut kepada Allah di dalam hatinya, maka dia orang musaqqaf, bukan orang alim. Orang yang berwawasan, orang yang punya hafalan, orang yang punya teori tetapi bukan orang yang berilmu atau memahami fikih. Ini yang anak-anakku sedang belajar di PPIQ dan terus akan belajar nanti setelah lulus dari PPIQ. Yang kedua adalah dalam pohon itu ada unsur kedua disebut dengan far'un wa far'uha fis sama. Far'un ini bukan hanya cabang tapi juga dengan batangnya.
Mulai dari tumbuh pohon kecil, batangnya semakin besar, semakin tinggi, lalu membuat cabang-cabang yang banyak, sampai seolah-olah digambarkan cabangnya menjulang ke langit. Arti menjulang ke langit itu tinggi sekali. Apa maksud dari cabang ataupun batang dari pohon tersebut? Kata para ulama hikmah, maksudnya adalah akhlak dan karakter kita. Jadi ilmu, iman akan menumbuhkan akhlak dan karakter kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidakkah kita ingat dengan hadis Nabi tentang hubungan antara iman dengan akhlak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyuhsin ila jarih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Inilah hubungan antara iman dengan akhlak, dengan perilaku, behavior kita. Sehingga orang yang bertambah ilmu, bertambah iman, tetapi tidak bertambah baik akhlak, adab, behaviornya, ini rasanya klise. Pasti ada yang salah dengan akarnya, kayaknya ini salah pupuk nih. Kebanyakan pupuk kimia. Sehingga dia bagus tetapi tidak baik. Bagus tapi tidak baik. Ketika dimakan rasanya enak tetapi justru ada penyakitnya. Makanya aslun yang baik pasti akan menumbuhkan far'un, yaitu akhlak dan adab yang indah. Dan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Hari ini mungkin banyak dari muslim yang udah mulai agak merasa ada keterpisahan antara iman, ibadah, ilmu dengan akhlak. Sehingga kita yang semakin bertambah ilmu semakin galak. Semakin bertambah ilmu semakin fanatik. Semakin bertambah ilmu semakin arogan terhadap sesama saudara kita, sesama muslim. Nah ini berarti ada yang salah pupuk tadi nih. Perlu dikembalikan lagi pupuk organiknya. Kenapa bertambah ilmu semakin arogan? Dia belajar ilmu, pulang-pulang dari pondok semuanya ahli neraka. Karena saya pernah ngalamin itu. Dulu ketika saya masih mondok, pulang dari pondok, bapak neraka ini. Mak neraka, kakak, abang saya tentara. Abang kamu ahli neraka saya bilang. Ramai saya dengan abang saya debat di rumah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kenapa bertambah ilmu tidak bertambah akhlak? Sehingga akhirnya ayah saya nyesel naruh saya di pondok. Kemudian saya masuk Jamaatul Tabligh di masjid. Awal-awal saya kenal dakwah. Kemudian pulang-pulang dari sana saya bilang, ini laki-laki kok sholat di rumah, pakai rok aja. Kasar cara ngomongnya. Akhirnya kata ayah saya, kamu sejak ke masjid udah berubah. Sejak ke masjid kamu udah galak. Sejak ke masjid kamu udah sering menyakiti perasaan bapak sama emak. Disitulah saya minta nasihat dari guru saya, beliau mengatakan itu yang harus kamu perbaiki, harusnya bertambah ilmu, bertambah akhlak. Bertambah ilmu, bertambah santun, bertambah ilmu, bertambah toleran, bertambah ilmu, bertambah open minded. Kenapa sekarang akhlak itu diambil sama orang Jepang, sama orang Barat, sementara Muslim, bahkan ketika kita ziarah ataupun umrah sekalipun, kita sedih melihat akhlak saudara-saudara kita di tempat tanah suci, pusatnya Islam, rumah Allah di mana akhlak mereka tidak mencerminkan akidah mereka yang mereka sedang bertauhid dengan tawaf. Kan sedih. Ini harus menjadi revolusi tarbiyah kita bersama, dakwah. Karena nggak relevan antara seolah-olah nggak ketemu antara ilmu mereka, akidah mereka. Kalau ngomongin dalil luar biasa. Saya pernah didebat dalam Masjidil Haram. Gara-gara saya salaman sama seorang teman saya sambil nunduk-nunduk. Dia bilang, kamu kenapa sujud kepada manusia? Saya tidak sujud, saya cuma nunduk menghormati. Kalau sujud itu begini. Enggak boleh sujud kepada manusia, kita hanya sujud kepada Allah. Ya udah enggak apa-apa. Daripada berdebat dalam Masjidil Haram. Akhirnya panjang lebar, kamu dari mana? Saya dari Al-Azhar. Orang Azhar emang kayak gitu kata dia. Artinya adalah bahwa kenapa kita berdebat dengan hal-hal yang receh kalau bahasa anak muda. Hal-hal yang bukan usul. Akhirnya kita menjadi orang yang saling menjatuhkan. Padahal itu terjadi setelah bertambah ilmu. Datang ke majelis ilmu, nanti ada anak-anak, adik-adik setelah lulus dari PPIQ mungkin akan mendapatkan ilmu di banyak tempat lain. Di PPIQ alhamdulillah dikawal sama guru. Di sana tidak dikawal, disampaikan lalu dilepas. Dapat satu hadis pulang marah-marah. Bisa marah-marah ke keluarga, bisa marah ke tetangga, bisa marah ke sosial media. Sehingga sosial media kita, sosial media akun dakwah isinya adalah kemarahan dan arogansi. Dan ini bukan mewakili ilmu dan iman. Harusnya kita yang harus menjadikan contoh
rahmatanil alamin, bagaimana orang yang setelah bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah taat, makin semakin santun kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan far'uha fis sama. Karakter, mental, akhlak, behavior, perilaku. Dan yang terakhir, aklun atau aklah, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Apa itu aklun dan aklah? Aklun dan buah ini atau samar, hasilnya, buahnya, ini adalah gagasan dan karya kita di tengah-tengah masyarakat. Saya merasa beruntung ya, walaupun setelah 3 tahun saya sendiri secara pribadi tidak sanggup ya jauh dari anak. Ini kelemahan saya, kalau uminya bilang terusin aja sampai selesai, Maryam 15 juz lagi. Aisyah juga masih nyaman kok di PPIQ. Tapi bapaknya yang gak nyaman saya, karena bapaknya lemah, gak bisa jauh dari anak. Tapi saya bersyukur bahwa Aisyah Maryam itu ketika belajar di PPIQ itu bukan hanya belajar ilmu, tapi juga belajar skill. Pulang-pulang Aisyah bisa mijet. Baba, aku pengen mijet Baba. Kenapa kok kamu sekarang mijetnya kok enak? Karena diajarin sama ustazah. Masya Allah. Itu skill penting loh untuk jadi seorang istri solehah. Jangan dianggap remeh ya. Terus pas pulang-pulang Aisyah Maryam bilang, saya mau masak. Hah, mau masak? Kok kalian pulang dari PPIQ bukannya murojaah malah masak? Karena Ustadz Is sering ngasih kita semangat untuk bisa, harus anak perempuan itu harus bisa masak katanya. Ustadz Is sering masak, bahkan kemarin mau datang ke pesantren saya di Ujung Berung, Ustadz Is terlambat gara-gara, entar Ustadz mau masak dulu katanya, masak dulu, Masya Allah. Jadi di situ saya mendengar cerita dari anak-anak bahwa mereka melihat Ustadz Iskandar dan asatis yang lain bukan hanya sebagai guru tetapi juga sebagai orang tua mereka. Ada emosional bonding antara mereka dengan guru-guru yang itu membentuk karakter mereka, skill mereka. Selain ini udah pastinya Al-Quran, ilmu agama. Saya nggak bicara itu karena bukan kapasitas saya. Saya sebagai hanya motivator, hanya dai biasa, bicara tentang hal-hal yang lain yang ternyata ada di PPIQ. Anak-anak kita belajar banyak hal, pastinya leadership, kemudian mental, kemudian cara berpikir dan seterusnya. Mereka diajarkan di sini sehingga mudah-mudahan ketika far'uha fis sama tu'ti ukulaha biidzni rabbiha kullahin. Jadi aklahnya, buahnya ataupun hasilnya, karya mereka nanti akan dirasakan oleh masyarakat setiap saat. Kullahinin. Bukan hanya 6 bulan sekali, setiap saat. Dan itu adalah fase ketika kalian nanti sudah lulus dari PPIQ. Dulu ketika lulus dari pondok, Ustadz pernah dapat satu nasihat yang sangat berharga dari guru di pondok di Aceh. Kata Ustadz saya tuh gini, saya nggak ngelihat kalian hari ini. Karena di antara kalian itu ada yang ranking 1, ranking 10, ranking 20 dan seterusnya. Saya nggak ngelihat kalian hari ini sebagai apa. Saya tunggu kalian 20 tahun lagi. Jadi apa kalian di tengah-tengah masyarakat. Yang ranking 1 hari ini, saya tunggu agar tetap menjadi ranking 1 dalam kehidupan. Dan yang ranking 20 hari ini, saya yakin kalian bisa jadi ranking 1 20 tahun lagi di tengah kehidupan. Kemarin ketika reuni 25 tahun sejak kita lulus, maka Ustadz mengingatkan kembali nasihat beliau 25 tahun yang lalu. Inilah yang saya tunggu dari kalian 25 tahun yang lalu. Fulan sudah jadi ini, Fulan sudah jadi itu dan seterusnya. Ada yang beliau udah nyangka nih akan seperti ini, ada yang gak nyangka. Saya termasuk yang beliau gak nyangka. Karena dulu gak berprestasi amat secara akademik, saya selalu bilang ke Umi, kita beda mazhab nih dalam urusan pendidikan. Umi adalah orang yang secara pendidikan akademis. Dari mulai SD udah beasiswa, SMP, SMA, ke Al-Azhar beasiswa. Saya non akademis. Saya mencari sesuatu yang saya ingin lakukan maka saya pelajari. Sehingga saya kurang beruntung secara akademik. Rankingnya gak pernah ranking 1. Tapi juga gak belakang-belakang banget, pertengahan lah. Akhirnya kata guru saya gak nyangka salah satunya adalah Hanan. Itu saya gak nyangka. Tapi itulah dia yang saya salah sangka, bukan gak nyangka, salah sangka. Saya pikir dia cuman ngaji, ikut musabakoh. Ternyata sejak dulu tuh dia menyimpan sebuah pemikiran yang saya gak bisa memfasilitasi apa yang dia butuhkan dalam bidang pendidikan ataupun dalam kurikulum pendidikan. Baru dia dapatkan dalam kehidupan, akhirnya berkembang dengan sendirinya. Intinya adalah 25 tahun dari sekarang, kalian jadi apa sebagai aklah thayyibah, sebagai buah yang baik,
hasil pendidikan PPIQ, itulah yang paling penting. Karya, gagasan, berpikirlah secara kreatif, analytical thinking. Jadilah seseorang yang bisa memberi solusi di tengah masyarakat, bukan cuma mengisi ruang yang sudah penuh. Ruang yang sudah penuh itu banyak yang berlomba-lomba berdesak-desakan di ruangan itu. Padahal ruang kosong masih banyak. Kenapa kita nggak fokus ke ruang-ruang kosong peradaban? Ruang penuh peradaban bukan nggak penting, tapi udah banyak. Ruang kosong peradaban penting dan masih sepi. Yuk kita isi ruang itu dengan karya kita, dengan gagasan-gagasan yang out of the box kita. Karena kalian anak muda biasanya berpikir tuh nggak normatif. Pengennya tuh yang beda. Kalau orang melakukan sesuatu dengan cara A, biasanya anak muda pengen cari cara Z. Lalu orang tua menyalahkan mereka, kenapa kamu lakukan gini? Padahal itulah potensi anak muda. Makanya insya Allah Ustadz Iskandar Mirza menunggu anak-anak sekalian 25 atau 20 tahun lagi, pulanglah ke sini, katakan kepada Ustadz Iskandar, Ustadz, ilmu Ustadz sekarang sudah menjadi kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C, dan sekian ribu juta kebaikan mengalir pahalanya untuk Ustadz Iskandar Muda, Ustadz Iskandar Mirza, dan Ustadz-Ustadz yang lain insya Allah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga adalah, di dalam akhir surat Al-Fat itu Allah juga menyinggung bukan hanya pohonnya, tapi Allah menyinggung petaninya. Kalimatnya, yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Petani yang dimaksud di dalam akhir surat Al-Fat itu diistilahkan dengan zurra'. Zurra' itu orang yang menanam. Siapa zurra'? Ada dua. Zurra' yang pertama adalah yang mengajarkan kita ilmu. Dan zurra' yang kedua adalah yang memfasilitasi atau memudahkan kita dalam belajar ilmu. Itulah zurra'. Yu'jibuz zurra'. Orang-orang yang menanam pohon itu merasa takjub. Dan takjub di sini bukan hanya kagum, tetapi merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka mendapatkan semua kebaikan dari pohon yang setelah tumbuh menjadi pohon yang besar. Siapa mereka? Ulama, guru yang mengajarkan ilmu, dan orang yang membantu atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah kenapa saya selalu mengajak, yuk kita support dakwah, yuk kita support pendidikan Islam. Ustadz Iskandar Mirza punya sebuah konsep pendidikan yang luar biasa di PPIQ, dan saya berharap insya Allah kelak santrinya akan puluhan ribu. Seperti keinginan beliau juga seperti di Al-Amin. Ada puluhan ribu, bukan alumni ya, yang masih nyantri. Itu ada puluhan ribu. Tetapi semua itu tergantung dengan support kita masing-masing. Dan kebayang gak Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi zurra, ikut mensupport, karena kita gak bisa ngajarin ilmu. Kita gak punya hafalan Al-Quran seperti Ustadz Iskandar dan asatiz yang lain. Kita gak bisa ngajarin hadis. Ntar tiba-tiba yang kita keluarkan bukan hadis tapi maudhu, palsu. Kita nggak bisa ngajarin fikih, malah nanti jadinya menyalahi apa yang diajarkan Nabi. Tapi kita bisa mengambil peran menjadi zurra, sehingga kita juga akan mendapatkan hal-hal yang ajib dari zar'in, dari syajarin dan seterusnya, dengan cara mensupport apa yang sudah diprogramkan oleh Ustadz Iskandar. Dengan harta kita, dengan ide kita, dengan skill kita, dengan networking kita. Tadi Ustadz Iskandar ngasih saya link. Ustadz ini link live-nya. Langsung saya story. Kenapa? Karena saya pengen dapat kebaikan dari apa yang terjadi hari ini di tempat kita. Sehingga kalau ada yang nonton ini kemudian terinspirasi, anak saya pengen menghafal Quran juga seperti yang sudah wisuda tadi masih muda, umur belasan tahun sudah 30 juz, 20 juz dan sekian. Anak saya pengen kayak gitu juga. Akhirnya orang tua ini jadi berazam, bukan lagi khawatir. Apa bedanya azam dengan khawatir? Khawatir itu cuma pengen tapi nggak diwujudkan. Azam pengen dan diteruskan sampai jadi. Akhirnya punya azam, diantarkan ke pondok pesantren manapun, bisa PPIQ atau yang lain, maka saya mendapatkan pahala sebagai man dalla ala khair atau man sanna fil islami sunnatan hasanah, hanya lewat story di akun. Mudah sekali. Bisa networking, bisa sosial media, bisa platform, bisa wakaf, bisa sedekah, harta dan seterusnya. Jadilah zurra. Karena yang Allah mention di akhir surat Al-Fat bukan cuman zar'in tapi juga zurra'nya. Bukan hanya pohonnya tetapi juga yang menanamnya. Insya Allah yuk kita wujudkan PPIQ ini memiliki 20.000 santri dan setiap tahun mau wisuda sekian ribu hafiz Al-Quran. Dan insya Allah dengan wisuda para hafiz-hafiz yang akan menjadi pemimpin masa depan itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ajib dari kebaikan mereka insya Allah.
Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili wali santri juga mengucapkan jazakumullah khair Ustadz. Walaupun kata-kata ini nggak cukup, tapi mudah-mudahan Allah yang akan memberikan dan mengangkat derajat Ustadz dan semuanya, para guru, dan juga buat santri-santri yang udah lulus. Ustadz akan nunggu kalian 20 tahun lagi, jadi apa kalian di tengah masyarakat? Jadilah rahilah pengangkat beban, jangan jadi beban. Apalagi tadi ada nasihat dari Ustadz, jangan jadi pengemis, tapi jadilah orang yang di tangannya di atas untuk mengangkat beban. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.